Tapi tenang ya Bapak Ibu ya, mohon disimpan dulu pertanyaannya dan nanti kita diskusikan bersama setelah presentasi kedua. Sekarang kita akan berpindah ke presenter kedua, yaitu Bapak Agung Putra Utama SSI MSI. Beliau merupakan pengelola ekosistem laut dan pesisir ahli muda di Lokal Pengelolaan Kelautan Pekanbaru dengan pengalaman lebih dari 11 tahun dalam pengelolaan kawasan konservasi laut, monitoring sosial ekonomi, pengelolaan biota laut dilindungi, serta pengembangan ekowisata di eh, kawasan konservasi. Beliau juga aktif dalam monitoring berbagai ekosistem penting ya, seperti monitoring terumbu karang, monitoring lamun, mangrove ya, dan pengelolaan biota seperti cetacea dan penyu, serta terlibat dalam berbagai kolaborasi konservasi bersama pemerintah daerah, NGO, perguruan tinggi, dan masyarakat. Nah, pada sesi ini beliau akan membahas pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pih dan laut sekitarnya, yang juga sama menariknya ini Bapak Ibu, karena selain memiliki ekosistem terumbu karang dan penyu, kawasan ini juga dikenal sebagai habitat dari mamalia laut seperti cetacea yang sering muncul di kawasan ini. Jadi saya rasa sesi ini akan sangat sayang juga untuk kita lewatkan. Baiklah kepada Bapak Agung, 30 menit kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Mungkin sebelumnya saya untuk memulai ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun dulu. Di pagi hari pergi ke Pulau Pandan, terlihat penyu naik ke daratan. Cakep, Selamat datang para peserta yang budiman, mari berdiskusi demi upaya perlindungan. cakep. Lanjut Pak. Oke. Yang kedua, ada lagi nih, Bu Nadia. Burung camar terbang ke laut, singgah sebentar di Pulau Pandan. Konservasi kawasan mari kita sambut dengan ilmu dan kolaborasi berkelanjutan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nadia Amalina Daniel yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan capaian pengelolaan kawasan konservasi di Pulau Pia dan laut sekitarnya. Pada kegiatan kali ini, ekspos pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional di Barat Indonesia, di mana kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Loka Expos and Insight series yang kedua. Insya Allah tahun ini akan rutin kita laksanakan ekspos kegiatan yang dilaksanakan oleh Loka Pengelolaan Kelautan dan Pekanbaru. Mungkin sebelum kita memulai paparan ini, izin saya akan menampilkan sebuah video. Mungkin izin kepada panitia untuk menampilkan. Ketika mendengar kata Sumatera Barat, maka terlintaslah keindahan alamnya yang menakjubkan. Tak hanya pegunungannya yang gagah atau lembahnya yang dihiasi air terjun yang indah, pesona Sumatera Barat juga terpancar dari kekayaan sumber daya lautnya, seperti kawasan konservasi nasional Pulau Pie dan laut sekitarnya, dengan luas sekitar 39.920 hektar dan mencakup 5 pulau kecil di dalamnya. Kawasan ini menjadi contoh harmonisasi antara keindahan alam dan kekayaan laut di Sumatera Barat. Berangkat dari Pelabuhan Bungus, pulau pertama yang akan kita jumpai yaitu Pulau Toran, salah satu pulau paling selatan yang menjadi pusat kegiatan rehabilitasi terumbu karang dan memiliki mercusuar tinggi di tengah hutannya yang rimbun, seolah menunjukkan bahwa keindahan kawasan konservasi nasional Pulau Pie tak hanya bisa dinikmati dari bawah lautnya saja, tetapi juga dapat dilihat dari puncak ketinggian. Oh iya, selama perjalanan menjelajahi kawasan konservasi nasional Pulau Pie, jika kamu beruntung, kamu bisa melihat langsung beragam spesies lumba-lumba yang kerap melintasi perairan birunya. Salah satu jenis yang sering dijumpai yaitu spinner dolphin atau lumba-lumba pemintal. Jenis ini bisa mencapai ratusan individu dalam sekali kemunculannya melintasi perairan kawasan konservasi nasional Pulau Pie.
Nah, bergerak ke arah utara dari Pulau Toran, tibalah kita di pulau kedua yang tak kalah menarik perhatian, yaitu Pulau Pandan. Pulau yang menjadi saksi bisu perjalanan sejarah di Sumatera Barat. Di pulau ini terdapat bongkahan bekas pabrik kapur peninggalan masa Hindia Belanda yang saat ini hanya tersisa puing-puingnya saja. Kini, Pulau Pandan telah menjadi tempat persinggahan para penyu untuk bertelur, terutama penyu sisi dan penyu hijau. Setiap musim peneluran, puluhan ekor penyu mendarat dan bertelur di pantainya. Jadi jangan heran jika Pulau Pandan ditetapkan sebagai salah satu lokasi konservasi penyu sekaligus objek wisata edukatif turtle watching. Kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana proses penyu bertelur di habitat alaminya. Jangan Dari cabut ya. suasana tenang dan edukatif Pulau Pandan, kita akan melangkah menuju destinasi selanjutnya, yaitu berlabuh di Pulau Pieh. Pulau yang menyajikan keindahan alam bawah laut berpadu dengan lembutnya pasir putih. Di pulau ini, kamu akan dimanjakan dengan jernihnya air laut sekaligus hamparan terumbu karang. Sangat direkomendasikan bagi kamu yang senang melakukan aktivitas diving di laut lepas. Karena pada dasar laut Pulau Pieh ini terdapat dinding atau tebing vertikal curam yang dihuni oleh beragam ikan karang yang senang bermain dan tinggal di sekitaran lempengan karang Pulau Pieh tersebut. Jika telah usai menikmati sensasi diving di laut yang dalam, kita beranjak menuju petualangan selanjutnya yang lebih menantang. Selamat datang di Pulau Bando, pulau yang masih alami, sunyi, namun menyimpan pesona liar yang menggugah wisatawan mancanegara untuk datang dan menyusurinya. Bagi mereka, Pulau Bando telah menjadi destinasi favorit untuk aktivitas survival island atau aktivitas bertahan hidup di pulau terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Kini, tibalah saatnya mengakhiri perjalanan kita di Pulau Air, pulau yang ramah untuk berwisata bersama keluarga dan melakukan berbagai kegiatan seperti piknik, bersantai, dan snorkeling. Inilah kawasan konservasi nasional Pulau Pieh, permata laut di Sumatera Barat yang tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan banyak keanekaragaman hayati untuk terus dilestarikan. Dari barat Sumatera, kawasan konservasi nasional Pulau Pieh bercerita. Baik, terima kasih Panitia. Baik, mungkin kita akan mulai untuk sesi materi berikutnya ini ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ekspos pengelolaan kawasan konservasi nasional Pulau Pieh, mewakili tim yang berada di lapangan. Yang kami hormati juga tamu undangan yang telah hadir pada saat ini melalui aplikasi Zoom dan juga melalui YouTube, mulai dari instansi internal Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya pada instansi pemerintah daerah, akademisi, para mitra, NGO yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, mungkin kita pernah mendengar gitu ya pengelolaan kawasan konservasi nasional. Kalau berbicara mengenai kawasan konservasi laut, mungkin kita kebanyakan orang berpikir atau masyarakat umum berpikirnya, oh kawasan itu dilarang, oh kawasan itu tidak boleh dimasuki, oh kawasan itu tidak ramah masyarakat seperti itu. Padahal sementara konservasi itu sebenarnya boleh kita artikan sebagai menjaga masa depan. Dan di sebelah barat Sumatera ternyata memang ada satu kawasan yang mempunyai peran besar yang menjaga kawasan ekosistem laut yang ada di Indonesia. Di antara 10 kawasan konservasi nasional yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pulau Pieh adalah salah satu kawasan ekosistem yang dikelola oleh pemerintah nasional. Tempat di mana terumbu karang masih kita lihat di video tadi masih tumbuh sehat, penyu masih kembali bertelur setiap tahun, dan lumba-lumba masih bebas melintas di lautnya. Tapi untuk jangan salah dalam menjaga kawasan konservasi yang laut seluas ini,
ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah karena mempunyai tantangan yang nyata, mulai dari sampah laut, aktivitas pemanfaatan yang tidak terkendali, sampai ada ancamannya kerusakan ekosistem akibat perubahan iklim. Mungkin makanya pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya sekedar kita menempel informasi, papan informasi atau papan larangan di pinggir pantai. Jadi harus ada kerja nyata. Di antaranya yang telah kita laksanakan yaitu monitoring terumbu karang dilakukan secara rutin, kemudian penyunya dilakukan dipantau, kemudian ditetaskan, kemudian ekosistem laut diawasi dan masyarakat dilibatkan. Bahkan kolaborasi juga kita lakukan bersama pemerintah daerah, universitas, komunitas, hingga pihak swasta. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan paparan, bisa dijalankan, next. Nah, di sini bisa kita lihat Pulau Pieh. Kalau secara luasan, kita lihat memang tidak seluas kawasan konservasi Pulau Nambas yang sudah disampaikan oleh Pak Sofian Roni sebelumnya. Kawasan konservasi Pulau Pieh memiliki luas dengan 39.920 hektar. Namun kawasan ini mempunyai posisi yang strategis di pesisir barat Sumatera. Arus lautnya di kawasan konservasi ini cukup kuat, kehidupan bawah lautnya kaya, dan jadi habitat penting berbagai biota laut. Pada gambar sebelah kanan, bisa kita lihat di kawasan konservasi Pulau Pieh terdapat zona inti, di mana kawasan zona inti tersebut diperuntukkan untuk pendidikan dan penelitian, dan kemudian terdapat zona yang berwarna hijau, yaitu zona pemanfaatan terbatas, di mana kawasan ini diperuntukkan oleh kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas, baik itu menangkap ikan, kemudian mencari penghidupan di sana. Jadi konsepnya bukan untuk melarang masyarakat mencari hidup, tapi bagaimana supaya tetap produktif sampai puluhan tahun ke depan. Karena kalau misalnya kita lihat kondisi laut itu rusak, maka yang paling pertama yang merasakan dampaknya pasti masyarakat pesisir itu sendiri. Nah, makanya kita sebagai pengelola kawasan hari ini bukan cuma soal patroli atau pengawasan atau pemantauan, tetapi juga kita melakukan edukasi, kolaborasi untuk membangun kesadaran bersama. Next. Nah, ini adalah perjalanan panjang bagaimana Pulau Pieh itu atau kawasan konservasi Pulau Pieh yang akhirnya menjadi kawasan konservasi yang ada seperti sekarang ini. Kita bisa melihat sudah dimulai aktivitas tersebut dimulai dari tahun 90-an. Kemudian dari tahun 90-an itu karena dilakukan penelitian menyebutkan kawasan Pulau Pieh layak untuk dijadikan kawasan konservasi seperti itu yang mempunyai nilai ekologis yang sangat penting. Artinya dari dulu kawasan ini memang sudah sangat dianggap spesial. Lalu kemudian perlahan muncul ada usulan perlindungan kawasan sehingga pada tahun 1995 pemerintah daerah Sumatera Barat mengusulkan kawasan tersebut untuk menjadi kawasan yang menjadi taman wisata alam laut, di mana pada tahun 2000 sudah ditetapkan oleh Kementerian Penunjukan ke Pulau Pieh itu sebagai kawasan taman wisata alam laut oleh Kementerian Kehutanan. Kemudian dalam berjalannya waktu, pada tahun 2009, semenjak Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ada, pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh beralih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian pada tahun 2014 juga sudah ditetapkan rencana pengelolaan zonasi yang ada di Pulau Pieh. Selanjutnya juga dilakukan review pada tahun 2020 dan sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melalai Permen KP nomor 31 tahun 2020. Nah, maka kalau kita lihat dari timeline ini, proses pengelolaan Pulau Pieh itu terus bergerak ya sampai sekarang. Jadi
tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Artinya konservasi itu bukan pekerjaan yang selesai dalam 1 atau 2 tahun saja. Ini merupakan pekerjaan yang panjang karena laut selalu berubah, tantangan juga terus berubah. Makanya mulai dari tekanan aktivitas manusia, sampah laut, perubahan iklim, sampai kebutuhan ekonomi masyarakat pesisir. Makanya pengelolaan kawasan konservasi harus terus beradaptasi. Sebelumnya dulu. Ya. Nah, kalau berbicara masalah konservasi laut, orang biasanya fokus ke lautnya aja ya. Mungkin orang lautnya mau diapain gitu ya. Padahal sebenarnya boleh kita bilang ada satu hal yang paling penting yang sering tidak terlihat, yaitu bagaimana kawasan itu dikelola. Nah, pada paparan ini kita bisa lihat pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh mempunyai arah yang jelas. Nah, bukan hanya sekedar menjaga laut supaya tetap bagus, tetapi juga memastikan kawasannya ini tetap memberi manfaat untuk masyarakat sekitar. Makanya visi yang dibangun oleh pengelola kawasan itu sangat menarik. Bagaimana Pulau Pieh bisa tetap menjaga sumber daya hayati, sekaligus menjadi tujuan wisata bahari yang ramah lingkungan. Artinya konservasi di sini bukan konsep yang kaku, bukan berarti semua aktivitas dilarang, tetapi juga bagaimana alam tetap lestari dan masyarakat tetap bisa hidup dari laut yang secara berkelanjutan. Nah, bagaimana untuk mewujudkan kawasan yang bagus itu tentu butuh pengelolaan yang serius. Dan ini kelihatan dari anggaran pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh terus dialokasikan setiap tahunnya. Mulai dari ini semakin meningkat karena menjaga kawasan konservasi itu bukan pekerjaan kecil. Karena di dalamnya itu pengelolaannya terdapat di antaranya ada kegiatan monitoring ekosistem, kemudian adanya pengawasan kawasan, perlindungan penyu, ada rehabilitasi terumbu karang, sampai kepada edukasi masyarakat di pesisir. Semuanya butuh proses dan butuh dukungan sumber daya. Nah, selanjutnya untuk misi, adapun misi pengelolaan kawasan ini juga menarik, mulai dari melindungi ekosistem dan sumber daya hayati, mengatur pemanfaatan ruang laut, sampai mendorong pemanfaatan kawasan secara bijak melalui ekowisata. Jadi sebenarnya konsep besarnya adalah sederhana. Konsepnya adalah bagaimana laut tetap sehat, ikan tetap ada, wisata tetap jalan, dan masyarakat itu semakin sejahtera. Karena kalau konservasi cuma menjaga alam tanpa memikirkan masyarakat, itu pastinya tidak akan bertahan lama. Makanya sekarang pendekatannya bukan lagi menjaga laut dari manusia, tetapi bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan laut tanpa merusaknya. Dan menurut kami, itu justru konservasi yang paling penting. Next. Nah, dari grafik ini bisa kita lihat dengan kondisi laut di Pulau Pieh. Kalau boleh diartikan ini sebagai kabar baik kita sebagai pengelola dan masyarakat, karena di salah satu indikator utama, sehat atau tidaknya sebuah kawasan konservasi itu bisa dilihat dari terumbu karangnya. Nah, di grafik ini bisa kita lihat dari tahun 2016, terjadi peningkatan tutupan karang, persentase tutupan karang di kawasan konservasi ini. Dan ini menunjukkan artinya ekosistem bawah laut di kawasan ini masih terjaga, bahkan terus membaik. Sederhananya, tipe karang yang jadi rumah utama bagi berbagai biota laut, di antaranya di dalam kawasan itu terdapat ikan karang, kemudian penyu, kemudian mamalia laut seperti lumba-lumba, dan berbagai organisme kecil yang menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, makanya kondisi karangnya bagus, biasanya kehidupan laut di sekitarnya juga ikut bagus. Nah, yang menarik untuk tutupan karang di kawasan konservasi Pulau Pieh mencapai lebih dari 50%. Nah, ini menunjukkan bahwa kawasan konservasi benar-benar memberi dampak yang nyata terhadap perlindungan ekosistem. Tapi tentu untuk menjaga karang itu tidak gampang karena ancamannya cukup banyak, diantaranya aktivitas yang merusak lingkungan, overfishing, kemudian yang tidak sesuai dengan aturan seperti itu, dan bahkan yang tidak terkendali yaitu iklim atau global warming yang memang dipengaruhi oleh suhu air laut di seluruh dunia seperti itu.
Next. Untuk selanjutnya, ini bisa kita lihat target konservasi yang kedua yaitu penyu. Di kawasan konservasi Pulau Pieh terdapat 3 jenis penyu yang pernah kita temui dan kita identifikasi uh, dari tahun ke tahun. Nah, jenis penyu yang paling dominan di sini bisa kita lihat adalah penyu hijau sampai sekitar 89%. Jadi bisa dibilang kalau kawasan ini menjadi rumah utama bagi penyu hijau untuk berkembang biak. Sementara untuk penyu sisik dan penyu lekang, jumlahnya memang lebih sedikit, tetapi tetap bagian penting yang harus dijaga. Nah, meskipun jumlah telur turun, proses konservasi seperti telur menetas, kemudian pelepasan tukik tetap berjalan setiap tahunnya. Artinya di tim konservasi kita masih aktif untuk menjaga siklus penetasan supaya sebanyak mungkin tukik itu bisa kembali ke laut untuk meneruskan kehidupan. Karena boleh diartikan kalau sekali menetas itu dalam sekian puluh atau seratusan telur penyu yang menetas yang akan hidup sampai dewasa atau yang berkembang sampai dewasa dan akan kembali bertelur ke tempat dia menetas itu hanya sedikit gitu, hanya sebagian kecil saja untuk kembali menetas. Maka dengan itu pentingnya untuk konservasi penyu. Kemudian diagram lingkaran yang di kanan bisa kita lihat juga bikin kita untuk melihatnya posisi penyu di lokasi ini. Dominasi penyu hijau menunjukkan habitat di sana cocok untuk spesies tersebut. Bisa dibayangkan kalau pantai dan perairannya mempunyai karakter yang nyaman, dan kalau misalnya kondisi pantai dan perairannya rusak, mungkin jumlah ini akan semakin menurun sehingga populasi penyu di sekitar kawasan konservasi Pulau Pieh itu semakin berkurang. Next. Baik. Pada gambar bisa kita lihat untuk target konservasi berikutnya, yang ketiga, yaitu datanya cukup menarik karena di sini bisa kita lihat kondisi ikan karang, khususnya kerapu batik atau Epinephelus areolatus. Kalau di Sumatera Barat, kita nelayan menyebutnya ini kerapu bandi. Jadi dari tampilannya saja bisa kita lihat bahwa fokus utama bukan cuma ukuran ikan, tetapi juga bagaimana kondisi populasinya di alam. Nah, bagian tengah ada grafik hubungan panjang dan bobot ikan. Grafik ini menunjukkan kalau semakin panjang ukuran ikan, bobotnya juga naik dengan cukup seimbang. Istilah gampangnya itu pertumbuhan ini tergolong normal. Jadi bukan tipe ikan yang misalnya ukuran panjangnya lebih panjang, kemudian ukuran lebih pendek seperti itu. Nah, ini biasanya jadi tanda habitat tempat hidup ikan itu masih cukup mendukung untuk pertumbuhan ikan tersebut. Nah, bagian yang cukup penting ada diagram di sebelah kanan. Di situ dijelaskan kalau laju eksploitasi kerapu ini masih dengan kategori aman, sekitar 42%. Jadi dibahas kalau stok ikan relatif terkendali dan belum termasuk kondisi kritis. Jadi masih dalam ambang batas ya untuk kondisi target konservasi ikan karang ini. Tapi mungkin dalam hal ini bisa kita menjadi perhatian kalau jika penangkapan itu terus meningkat tanpa pengelolaan yang baik, angka yang aman ini juga bisa berubah gitu dalam beberapa tahun ke depan. Nah, itu makanya pentingnya kita melakukan edukasi kepada masyarakat pesisir atau nelayan, karena semakin sehat populasi ikan di sana, maka bukan berarti aktivitas nelayan ini dilakukan sebebas-bebasnya atau malah jadi overfishing. Gitu. Next. Selanjutnya ini monitoring ikan karang dan megabentos. Data monitoring ikan karang dan megabentos bisa kita perhatikan bahwa kondisi di bawah laut masih cukup menarik untuk diamati. Yang pertama yang langsung mencolok adalah jumlah jenis ikan karang yang cukup banyak, sampai 133 jenis.
Nah, ini biasanya adalah pertanda kalau kawasan perairannya masih punya habitat yang cukup baik untuk mendukung kehidupan berbagai jenis ikan. Nah, di sini tampak jenis ikan koralivor, herbivor, dan karnivor yang mempunyai peran penting dalam kesehatan terumbu karang, di mana misalnya koralivor, nah hidupnya itu bergantung kepada karang. Jadi kalau misalnya eh, tinggi, biasanya jumlah ini biasanya jadi indikator bahwa kondisi karangnya masih cukup sehat. Nah, dari grafik pelimpahan terlihat kelompok ini memang mendominasi dibanding yang lain karena ikan herbivor membantu mengontrol pertumbuhan alga supaya tidak tertutup lumut berlebihan. Selanjutnya, ya, monitoring cetacea. Terkait cetacea ini, hal ini menunjukkan kalau perairan wilayah masih jadi jalur yang penting bagi mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus. Bisa dilihat ada terdapat 8 jenis lumba-lumba, 2 jenis paus sikat, dan 2 jenis paus bergigi yang pernah teramati yang melewati kawasan konservasi kita. Ini artinya bisa menandakan bahwa ekosistem lautnya masih cukup produktif dan dapat mendukung kehidupan satwa laut yang besar. Di sini tampak Stenella longirostris atau lumba-lumba pemintal, kemunculannya jauh lebih tinggi dibandingkan jenis lainnya. Karena ini yang paling sering dijumpai di kawasan penghuni yang paling aktif, karena kita kenal Stenella longirostris ini hidup memang suka bergerombol dan cukup sering terlihat. Selain lumba-lumba, ada beberapa jenis paus yang kemunculannya tercatat, dan dengan kehadiran paus ini di kawasan kita, ini menjadi bahwa indikator rantai makanan di laut masih berjalan dengan baik. Karena secara peneliti menyampaikan kalau paus atau lumba-lumba masih berada di sekitar perairan kita, itu mengartikan masih banyak terdapat makanan-makanan yang dia konsumsi di kawasan kita, artinya kondisi perairannya cukup bagus. Next. Nah, selanjutnya kita dalam pengelolaan kawasan konservasi, kita juga melakukan monitoring sosial ekonomi atau monitoring persepsi masyarakat. Di sini tampak pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pie, terdapat dukungan masyarakat terhadap program konservasi cukup tinggi, sekitar 57%. Nah, ini sebenarnya adalah kabar baik karena keberhasilan pengelolaan kawasan laut yang memang sangat bergantung pada masyarakat sekitar. Kalau warganya mendukung, biasanya program yang di lapangan jauh lebih mudah untuk berjalan. Dan tingkat partisipasi masyarakat bisa kita lihat 45%. Nah, begitu juga dengan pengetahuan masyarakat yang masih sekitar 25,3%. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa banyak yang mungkin sudah mendukung konservasi, tapi belum semuanya yang benar-benar memahami detail kenapa kawasan itu penting untuk dijaga. Jadi edukasi ke masyarakat mungkin lebih kita tingkatkan, jadi evaluasi bagi pengelola. Sebetulnya yang untuk kampanye pengurangan sampah, bisa kita lihat total sampah yang dikelola dari tahun 2022 hingga 2025 mencapai 7 ton lebih. Nah, artinya angkanya lumayan besar kalau dibayangkan kalau terkumpulnya dalam aktivitas bersih pantai ya. Nah, itu jumlah pesertanya juga dengan dilihat dengan kesadaran masyarakat mulai tumbuh dan walaupun ada terjadi peningkatan atau penurunan. Next. Baik, untuk selanjutnya untuk pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pie mulai bergerak bukan cuma di sisi konservasi saja, tetapi juga ke arah pelayanan publik. Jadi bukan sekedar kawasan wisata laut biasa, tetapi juga mulai dibangun untuk sistem pengelolaan yang lebih profesional. Selain itu, kita juga telah menerapkan ISO 37001 tahun 2016 dan tentang implementasi standar internasional anti penyuapan dan ISO 9001 implementasi standar sistem manajemen mutu.
Di sini yang tampak menariknya adalah total kunjungan wisata yang sudah tercatat hingga tahun 2025 mencapai 560 orang yang juga didominasi oleh wisatawan mancanegara. Boleh dilihat dari data yang kami dapatkan dan secara total PNBP yang diterima melalui kawasan konservasi Pulau Pie telah mencapai 151.795.000. Nah, secara keseluruhan menunjukkan bahwa perubahan arah pengelolaan kawasan konservasi mungkin lebih modern, kemudian bukan hanya menjaga alamnya, tetapi juga membangun pelayanan, edukasi, wisata, dan manfaat ekonomi secara bersamaan. Next. Nah, ini bisa kita melihat ternyata kalau untuk melakukan konservasi itu tidak hanya kita pengolah saja yang bergerak gitu, tapi juga harus banyak pihak yang dilibatkan. Di antaranya kita mengajak PLN Indonesia Power Teluk Sirih, kemudian Pertamina Patra Niaga, Universitas Bung Hatta, kemudian Yayasan Minang Bahari. Jadi semuanya mitra kami sudah melakukan sumbangsih peran gitu ya dalam pengolahan kawasan konservasi. Bagi Pertamina seperti telah melakukan rehabilitasi terumbu karang, kemudian sudah melakukan pengelolaan Pulau Bando secara bersama-sama untuk bagaimana supaya pengelolaan kawasan konservasi dapat berjalan maksimal. Nah, begitu juga dengan mitra-mitra kami yang lain. Next. Nah, ini salah satu kita ininya ya. Jadi bukan pengelolaan ini kita harus jujur gitu ya. Karena kita dalam pengelolaan itu mempunyai kekurangan. Jadi dalam kemitraan atau bermitra dengan instansi-instansi terkait ada dukungannya. Kalau di sini nilainya sudah mencapai 1,2 miliar jika kita hitung total bantuan atau dukungan mitra dalam pengelolaan kawasan Pulau Bando. Next. Nah, ini juga sebagaimana halnya penilaian etika di kawasan konservasi Kepulauan Anambas, di Pulau Pieh juga dilakukan penilaian dari tahun 2020 hingga tahun 2025. Dari tahun 2020 hingga 2023, angka pengelolaan penilaian etika itu semakin meningkat, walaupun masih dikelola secara optimum. Pada tahun 2024 sampai 2025, sudah dikelola semakin meningkat lagi dan dengan kategori berkelanjutan. Nah, ini merupakan hal yang penting karena kalau tidak dinilai aktivitas yang sudah kita lakukan, kita nggak tahu tuh sudah sampai mana capaian pengelolaan kita. Nah, alhamdulillahnya tahun 2025 ini sudah semakin meningkat. Mudah-mudahan dengan pengelolaan yang semakin baik dengan kolaborasi antar semua pihak, pengelolaan konservasi di kawasan konservasi Pulau Pieh ini semakin baik. Mungkin demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Waktu kita kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih banyak Pak Agung Putra Utama, sangat menarik ya. Terima kasih atas pemaparan capaian pengelolaan kawasan konservasi Pulau Pieh dan juga sudah capaian efektivitas pengelolaan kawasan ini juga terus meningkat ya, yang saat ini sudah mencapai level 90,61. Ini sekalian nih clue buat para peserta, buat postes nanti. Kalau diperhatikan dari kedua materi tersebut, kedua materi tadi ya Bapak Ibu, ada satu benang merah yang cukup kuat yang bisa Iran lihat bahwasanya pengelolaan kawasan konservasi ini tidak bisa berjalan sendiri begitu ya, yang tadi juga sudah sempat disinggung oleh Pak Roni dan Pak Agung. Dibutuhkan data, monitoring, kolaborasi dan tentu saja keterlibatan banyak pihak ya agar kawasan konservasi benar-benar dapat berjalan dan memberikan
manfaat ekologis, sosial ekonomi secara berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk membuat diskusi ini lebih tertib dan nyaman, sesi tanya jawab akan kami bagi menjadi dua termin, masing-masing terdiri dari dua penanya. Wah, ini sudah ada penanya kita dari Bapak Ihsan Ramli. Sebentar ya, Pak. Mohon nanti saat bertanya dapat menyampaikan nama, instansi atau asal, dan pertanyaannya akan ditujukan kepada narasumber yang mana. Dan bagi peserta yang lain yang ingin bertanya juga bisa menggunakan menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat jika tidak ingin menggunakan fitur raise hand. Saya mohon nanti pertanyaannya singkat dan padat, karena biasanya kalau berbicara tentang konservasi ini satu pertanyaan itu bisa jadi pembahasan seminar baru, begitu ya. Baik, kita persilakan. Ini kita sudah ada dua penanya ya. Sebentar. Kita sudah ada dua penanya, ada Pak Ihsan Ramli dan Bang Rizky. Silahkan Pak Ihsan Ramli, bisa dibuka mic-nya Pak. Ya, terima kasih moderator kesempatannya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Sudah Pak, silahkan Pak. Iya. Pertama pengen koreksi Mas Agung. Mas Agung, untuk pemanfaatan zona inti itu cuma diperuntukkan penelitian saja ya, sesuai dengan Permen KP 31. Mas Agung, pendidikan tidak. Jadi cukup penelitian saja. Terus yang kedua, Anambas sama Pie ini kan memang beda ini ya. Pertama Anambas itu dia punya penduduk, kalau Pie ini kan tidak punya penduduk. Nah, tadi salah satu programnya adalah penjangkauan, targetnya itu masyarakat. Nah, khususnya untuk Pie, untuk memonitoring atau penjangkauan kepada masyarakat di Pie itu, masyarakat targetnya itu yang mana ya? Apakah rutin tiap tahun masyarakat itu terus yang kita lakukan penjangkauan untuk utamanya mengukur ekonominya, nilai ekonomi kepada masyarakatnya, itu pendapatannya seperti apa? Apakah ada peningkatan? Terus yang ketiga, cukup tiga sajalah pertanyaan saya. Nah, yang ketiga, ini kan FIK-nya semua sudah berkelanjutan atau emas ya. Nah, kemungkinan di 2026 ini kita akan coba etika terkait dengan 2.0 nantinya. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam penilaian etika nantinya. Pertama, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman SUOP, khususnya dalam etika itu diproses itu, pertama terkait dengan pengumpulan data. Tadi sudah disampaikan beberapa data dan informasi yang disampaikan itu sudah connect dengan Sidako. Nah, saya cuma ingin melihat terkait dengan PIE tadi, datanya khususnya untuk penyu ini kan semakin tahun semakin menurun ya. Kalau lihat tadi grafiknya untuk PIE. Minggu kemarin ya kalau nggak salah mendampingi Pak Menteri menerima Gubernur Sumbar. Salah satu yang disampaikan Pak Gub Sumbar itu adalah konservasi di Sumatera Barat. Kami juga menyampaikan bahwa untuk teman-teman pengelola kawasan konservasi PIE dengan pengelola KKD Sumbar itu ada jejaringnya, salah satu target yang dijejaringkan itu penyu. Nah, namun saya yang tadi itu semakin tahun saya lihat, kalau datanya tadi ya, itu tuh semakin menurun data penyunya. Bisa nggak dianalisa itu kira-kira penyebabnya apa? Karena Pak Gub juga kemarin itu menyampaikan bahwa masyarakat di Sumbar itu sudah jarang sekali ditemukan yang memanfaatkan atau mengambil telur penyu. Dengan bukti katanya di pinggir jalan sekarang sudah tidak ada lagi yang menjual telur penyu. Harusnya dengan adanya isu-isu seperti itu kan berarti harusnya menurut saya penyunya meningkat. Namun datanya yang tadi disampaikan itu menurun. Mungkin itu tiga saja, moderator. Terima kasih. Baik Pak Ihsan, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Kita simpan dulu ya Pak pertanyaannya. Kita berpindah ke penanya kedua. Silakan Bang Rizky O. Halo Bang Rizky. Karena saya sudah jelas. Sudah, silakan Bang.
Saya izin bertanya saya kepada pemateri ya. Saya sempat melihat ada aturan baru ya terkait dengan PNBP pemanfaatan pulau kecil. Dan waktu itu ada dinamika diskusi yang berkembang bahwa pulau-pulau kecil itu bisa disewakan baik dari dalam negeri apapun dari luar negeri gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apakah PP ini sudah berjalan ya di lapangan dan apakah PRL sudah banyak melakukannya di daerah baik di wilayah barat Sumatera ataupun bagian timur dan realisasinya sekarang seperti apa? Dan selanjutnya apakah ini nantinya beririsan dengan daerah konservasi? Mungkin bisa dibantu dijelaskan begitu, Ibu. Yang kedua, kami dari UNRI, eh, izin Ibu, kami dari UNRI biasa melakukan monitoring juga ya dari klub selam kami di wilayah Sumatera bagian barat. Nah, itu apakah memungkinkan gitu ya dalam kegiatan monitoring kami baik dari kegiatan sertifikasi dan sebagainya itu berkolaborasi dengan kegiatan di PIE gitu ya karena saya rasa itu bisa sejalan gitu ya karena daerah-daerah yang kami kunjungi juga masih di daerah sekitaran Sumatera bagian barat yang masif terumbu karangnya begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Bella, saya coba rangkum ya untuk kita untuk termin satu ini cukup dua penanya saja. Tadi ada dua penanya yaitu Pak Ihsan Ramli dan Bang Rizky dari UNRI ya. Nah, dari Pak Ihsan ini mungkin ada koreksi dari beliau terkait uh, pemanfaatan zona inti ya untuk di kawasan konservasi Pulau P nanti bisa langsung tanggapi saja Pak Agung. Dan kemudian juga ada pertanyaan terkait target dari penjangkauan dari kawasan konservasi Pulau Pieh yang memang tidak ada berpenduduk ya, begitu. Kemudian juga terkait tren data penyu yang ada di Pieh yang nanti ini akan berimbas juga kepada nilai efektivitas pengelolaan dari kawasan Pieh begitu. Kemudian juga terkait yang kedua mungkin nanti bisa dibantu oleh Pak Roni untuk menanggapi terkait aturan pemanfaatan pulau-pulau kecil ini Pak Roni. Mungkin ada kaitannya nanti ya terkait dengan ini dan eh, peluang kolaborasi yang bisa di apa namanya dijalankan oleh Universitas Riau dengan Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru. Mungkin itu silakan ditanggapi mungkin dari Pak Agung terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Nadia. Terima kasih Pak Ihsan yang telah menyampaikan pertanyaannya dan terima kasih juga untuk poin pertama itu koreksiannya gitu ya. Untuk pengelolaan di zona inti memang diperuntukkan untuk penelitian saja yang terupdate seperti itu. Untuk selanjutnya penjangkauan monitoring sosial ekonomi atau monitoring persepsi masyarakat di kawasan konservasi Pulau Pieh, kita memang di kawasan konservasi Pulau Pieh ini tidak berpenghuni satu pulau pun, melainkan hanya enumerator. Berpenduduk, Mas Agung. Berpenghuni tetap ada penghuninya, tapi tidak berpenduduk ya. Ya, baik Pak. Mungkin penghuninya tidak kasat mata seperti itu ya Pak ya. Kalau penduduknya tidak ada, jadi untuk target masyarakat yang kita jadikan target responden untuk monitoring sosial ekonomi ini adalah masyarakat pesisir yang berada di tiga kabupaten kota yang secara administratif eh, berada kawasan kita ini berada pada tiga kabupaten kota yang di Sumatera Barat yaitu Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Nah, yang menjadi responden ini hanya masyarakat di tiga kabupaten kota yang berada di pesisir, di antaranya misalnya kabupaten atau kota atau kelurahan yang berada di pesisir yang menjadikan profesinya sebagai nelayan, kemudian masyarakatnya juga ter, ter boleh boleh dikatakan itu terafiliasi kepada kegiatan-kegiatan nelayan, masyarakat perikanan seperti itu. Nah, itu yang kita jadikan target responden untuk data yang akan kita lampirkan kepada hasil capaian monitoring persepsi masyarakat seperti itu, Pak Ihsan. Mungkin yang untuk pertanyaan kedua demikian. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, dalam data memang kita secara ini ya, secara real ditemukan penyu di kawasan gitu ya Pak. Memang secara jumlah ininya menurun gitu.
Kemudian pengaruh-pengaruh yang bisa kita analisis kenapa jumlah penyu di kawasan tersebut menurun. Yang pertama mungkin terjadi adanya gangguan habitat pantai tempat bertelur penyu. Kemudian adanya aktivitas masyarakat atau nelayan atau manusia yang mungkin semakin tinggi karena kalau misalnya menurut laporan dari Bapak Gubernur ke Bapak Menteri Kelautan Perikanan pada beberapa waktu yang lalu itu sudah tidak ada eh, secara eh, itu juga ada melakukan pemantauan gitu Pak dengan Satgas SDKP Padang itu memang masih masih ada Pak gitu tapi mungkin secara sembunyi-sembunyi yang tidak tampak atau tidak terlihat gitu. Jadi aktivitas manusia yang seperti itu masih ada. Selain ada gangguan habitat, kemudian ada aktivitas yang semakin tinggi, kemudian ya tadi pengambilan dan perburuan itu ternyata memang masih ada eh, terjadi seperti itu. Kemudian secara alaminya terjadi pada tahun lalu itu juga terjadi perubahan iklim, Pak. Jadi sehingga pada terumbu karang itu kita lihat ada ditemukan bleaching. Jadi itu mungkin ada pengaruh sedikit banyaknya terhadap jumlah penyu yang naik ke kawasan kita. Selanjutnya seperti aktivitas kampanye aksi bersih sampah tadi ya Pak ya. Jadi mungkin aktivitas sampah ada di pesisir dan laut itu masih ada dan itu tampak pada pengaruhnya bisa jadi berpengaruh pada aktivitas penyu di laut. Mungkin demikian. Terima kasih jawabannya. Terima kasih Pak Ihsan dan kembalikan lagi kepada Ibu Nadia. Bagaimana Pak Ihsan? Sudah terjawab semua Pak? Mudah-mudahan sudah Ya, terjawab. sementara oke. Tapi mungkin nanti ini ya, utamanya target menjangkau tadi masyarakatnya itu disesuaikan dengan di dokumen RP-nya, karena itu nanti yang kita nilai di etikanya. Berapa di dokumen RP-nya. Oke, terima kasih. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ini akan kami coba nanti tindak lanjuti setelah sesi ini ya Pak. Baik, kita beralih ke jawaban pertanyaan dari Pak Rizky. Ini mohon perkenan Pak Roni untuk bisa menanggapi terkait aturan pemanfaatan pulau-pulau kecil ya Pak, dan peluang kolaborasi. Baik, makasih moderator Mbak Inon. Selamat pagi ya. Terima kasih ini kepada Pak Rizky dari Universitas Riau ya, terkait pertanyaan aturan PNBP untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil ya, dan irisannya dengan kawasan. Nah, tentu seyogyanya di dalam kami merancang kawasan konservasi juga mempertimbangkan ruang darat. Jadi setiap pengelola di dalam melakukan rancangan pengelolaan zonasi itu harus mempertimbangkan berbagai aspek ya, terutama juga kesesuaian ruang daratnya. Artinya jangan sampai pemanfaatan ruang darat dan laut ini saling bertolak belakang. Nah, tentu teman-teman yang sedang melakukan penyusunan zonasi untuk ditetapkan sebagai usulan ini juga harus mempertimbangkan itu. Nah, terkait dengan aturan pemanfaatan pulau-pulau kecil memang sudah ada perubahan pasca terbitnya PP 28 tahun 2025 yang mana pada PP 5 tahun 2021 untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil ini produknya ada dua. Kalau untuk PMDN itu bentuknya rekomendasi itu di tahun 2021. Untuk PMA itu bentuknya izin. Nah, tapi seiring berkembangnya kebijakan dengan terbitnya PP 28, saat ini untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil ini dikenali dengan seluruhnya adalah rekomendasi. Yang mana proses perolehan rekomendasi ini juga dilakukan terhadap pemeriksaan lokasi usaha yang diajukan oleh pelaku usaha, baik itu PMA maupun PMDN. Jadi yang dilihat itu bukan orang objeknya, jadi modalnya itu apakah dari asing ataukah dari dalam negeri.
Karena sebetulnya orang asing pun boleh memanfaatkan pulau-pulau kecil, tapi dalam bentuk perseroan. Jadi ada badan usaha yang sudah terdaftar di Indonesia gitu. Jadi karena di dalam mendapatkan persyaratan dasar di dalam berusaha di pulau-pulau kecil, ini juga sebelumnya harus memiliki eh, posisi clean and clear terhadap pemeriksaan lokasi di darat ataupun rekomendasi yang diperoleh nanti dari KKP. Nah, sejauh mana saat ini kita sudah berprogres, andainya kalau ada teman-teman yang akan memanfaatkan pulau-pulau kecil dalam hal investasi, ini sudah bisa diproses melalui OSS. Jadi, teman-teman sudah bisa mengajukan pemanfaatan pulau-pulau kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait apakah teman-teman akademisi bisa secara eh, kontribusi ini terlibat langsung di dalam pengelolaan ataupun monitoring kawasan. Nah, tentu kami jawab bisa. Tapi kami biasanya SUBOP itu membuat rancangan waktu waktu pelaksanaan. Nah, apakah nanti teman-teman akademisi ini bisa secara karena kan pasti kalau di lembaga pendidikan universitas ini ada juga waktu-waktu tertentu yang mungkin berbeda dengan kami gitu. Kalau kami biasanya mempertimbangkan kondisi cuaca, terus mempertimbangkan juga tren series waktu. Jadi biasanya kalau monitoring terumbu karang, kami di kawasan konservasi VIE itu mulai di bulan Juni gitu. Tapi saya nggak tahu nanti di universitas ini di bulan apa. Tapi kalaupun lokasinya tidak sama, nah ini coba juga dilihat peluang dengan apakah bisa membantu para eh, pengelola kawasan konservasi daerah karena di wilayah Sumatera Barat ini cukup banyak kawasan konservasi daerah. Jadi hampir 7 kawasan konservasi daerah dan pengelolanya ini berada di naungan pemerintah daerah. Nah, Pak Rizky nanti bisa juga berkomunikasi dengan pengelola karena tentu adanya dukungan dari akademisi ini bisa mengisi kekosongan ruang data yang tentunya yang sebetulnya harus disediakan oleh pengelola dan bisa diisi oleh akademisi. Jadi peluang-peluang itu terbuka lebar. Tentu selain peluang itu, Pak Rizky, kami juga selama ini membuka layanan karena ada layanan penelitian, pendidikan yang dari UNDRI umum kami layani untuk melakukan kegiatan penelitian di kawasan konservasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Inon. Kalau ada yang kurang pas nanti mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Roni atas tanggapannya. Gitu ya Pak Rizky, moga sudah bisa jawaban Pak Roni bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rizky. Baik, Oke, Bapak Ibu. terima kasih. Oh ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut termin kedua. Kita akan buka untuk 2 penanya lagi. Silakan siapa yang ingin bertanya untuk kedua narasumber kita. Atau mungkin ada beberapa mitra kami dari akademisi atau dari kelompok yang ingin berbagi pengalaman, yang ingin sharing terkait pengelolaan kawasan di kedua kawasan konservasi ataupun di wilayah Bapak Ibu masing-masing, dipersilahkan. Ini belum ada, Bapak Ibu? Wah, belum ada ya? Ya, mungkin kalau ada yang dari pengelola KKD, Mbak Inon, kita bisa sharing. Oh iya Pak. Dari KKD mungkin ada KKD. Bisa sharing pengalaman atau sharing pengelolaan kawasan konservasi daerahnya ya Pak Roni ya di wilayah kerjanya. Mungkin bisa berbagi dengan kita di sini.
atau kalau belum ada, boleh nggak Inon aja yang bertanya, Pak? Mungkin Silakan, ini silakan. mungkin mungkin sedikit cerita lah dari kedua narasumber nih, pengalaman lapangan apa yang paling tidak terlupakan lah selama mendampingi pengelolaan kawasan konservasi ini. Mungkin itu Pak Roni. Ya, Pak Agung. makasih Mbak Inon. Tentu kita sebagai satuan organisasi pengelola ya, di dalam menjalankan mandat, di dalam mengelola kawasan konservasi itu tentu perlu dukungan ataupun input dari pemangku kebijakan kita. Nah, ini memang terkadang tantangan kita dari sisi bagaimana satu mencukupi anggaran pengelolaan. Nah, ini mungkin saya tadi juga minta juga nih ke Pak Ihsan membantu kami karena anggaran kami semakin hari juga semakin turun. Yang kedua, bagaimana kami melakukan pengelolaan kalau eh, pendanaan juga tidak disupport. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kedua adalah eh, kita berupaya melengkapi sarana prasarana karena tidak mungkin melakukan pengelolaan yang efektif kalau tidak didukung dengan kelengkapan sarana prasarana. Yang ketiga juga dukungan terhadap SDM. Dengan bertambah luasnya kawasan, wilayah kerja, tentu ini fokus SDM juga terpecah gitu. Jadi ini yang perlu diperkuat sebelum kita masuk pada proses input prosesnya gitu. Jadi pengelolaan bisa berjalan kalau dukungan-dukungan di proses input ini juga ideal dilakukan di dalam satu pengelolaan kawasan. Maka saya bilang tadi, kawan-kawan di daerah dilihat dulu proses saat ini sudah di tahap apa? Apakah masih tahap rancangan? Tahap rancangan itu apa saya bilang? Bagaimana status kawasan? Kalau belum ada penetapan status kawasan, jadi kita belum bisa next step untuk bagaimana anggarannya gitu. Karena kita harus eh, step by step melakukan suatu proses perencanaan pengelolaan. Yang kedua, kita bagaimana proses perencanaannya? Sudah ada dokumen belum? Nah, ini juga harus disiapkan gitu. Tidak hanya ditetapkan, saya bilang. Dokumen rencana pengelolaan itu bagian penting juga yang harus kita siapkan. Baru nanti pada prosesnya dokumen itu menjadi input di dalam pengelolaan. Anggaran, SDM, dan tadi sarana prasarana. Baru nanti masuk proses di input prosesnya, indikator prosesnya yang harus kita intervensi. Ada 8 yang menjadi kewajiban langsung oleh pengelola, yaitu mulai kita menyiapkan SOP, bagaimana pengawasannya, bagaimana kerjasamanya, monitoringnya, pemberdayaan masyarakat, dan bagaimana perizinan yang harus kita lakukan. Nah, sebetulnya kawan-kawan di daerah, pengelolaan kawasan konservasi ini bisa menjadi peluang juga daerah untuk menghasilkan PAD. Karena tadi kami sudah gambarkan bahwa memang kecil ya perbandingannya. Tapi saya rasa kalau dimulai dari sekarang ini menjadi peluang bagi daerah-daerah yang memiliki kawasan konservasi bisa mendatangkan alternatif PAD baru gitu. Jadi banyak contoh. Kalau kemarin saya ngobrol dengan teman-teman di NTT itu mereka sudah di dalam 1 tahun itu sudah bisa menghasilkan angka PAD dari kawasan itu dari kunjungan saja itu hampir 2 miliar. Walaupun dari kami hanya 70 juta kalau di Anambas. Tapi kalau di daerah NTT pengelolaan kawasan konservasinya maupun di Raja Ampat itu udah angkanya miliaran. Jadi kalau dikelola baik, ini bisa bisa menjadi peluang untuk PAD dan juga apa namanya pendanaan berkelanjutan. Mungkin itu Mbak Inon. Baik, terima kasih Pak Roni atas insight bagaimana kita
agar apa namanya teman-teman pengelola juga yang di kawasan konservasi daerah bisa terdorong ya untuk apa namanya bisa menjalankan pengelolaan berkelanjutan dengan pendanaan dengan trik-trik tips dan trik yang Pak Roni berikan tadi. Baik, mungkin ke Pak Agung pengalaman. Oh, sebentar, ini sudah ada Pak Samsuardi dari mitra kita dari Sanari yang ingin bertanya ya. Mungkin kita kasih kesempatan dulu ya Pak Agung ya ke Pak Samsuardi. Kepada Bang Sam kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Inon. Apa suaranya, voice-nya terdengar? Sudah terdengar jelas Bang Sam. Ya, ya terima kasih Bu Inon. Mungkin saya dari Samswardi ya, maaf. Sebelumnya Mbak Inon harus sampaikan informasi data. Saya Samswardi dari Yayasan Minang Bahari. Kami mungkin salah satu mitra konservasi yang ada di PPPIE dan selama ini sudah berkolaborasi cukup lama, alhamdulillah masih berjalan dan coba untuk bisa membantu beberapa kegiatan yang ada di PPPIE. Nah, ini kebetulan juga ada Pak Ihsan tadi ya. Selamat pagi menjelang siang Pak Ihsan. Selamat siang Bapak. Ya, tadi kan kita sudah sama-sama melihat ya Pak ya, itu melihat dari tren data khususnya di kawasan konservasi misalkan Pulau Pie. Nah, itu memang terjadi beberapa peningkatan dan ada juga penurunan yang disebabkan oleh beberapa faktor gitu, misalkan dari faktor alam atau manusia dan faktor lainnya. Nah, sebenarnya kami juga ini Pak sebagai mitra ada beberapa hal sebenarnya yang harus lebih dioptimalkan. Kebetulan ini pertanyaan bukan ke lokal saja ini, tapi sebagai penyambung lidah gitu. Karena saya lihat beberapa tahun ini kan memang beberapa kegiatan itu di awalnya sudah direncanakan, misalkan kayak monitoring, pemberdayaan dan hal lainnya itu kan sering terundur dan sebagian juga ditiadakan, maksudnya memang keterbatasan anggaran gitu Pak. Jadi penyambung lidah mungkin juga perlu, karena kan untuk melihat time series atau data series yang ada di kawasan itu memang kita idealnya kan kita lakukan secara kontinu ya. Jadi terus menerus, kalau bisa sekali setahun, kalau bisa 2 kali setahun lebih baik gitu. Nah itu misalkan. Kemudian juga Pak Ihsan tadi juga bicara, kemarin ada kunjungan dari Gubernur Sumatera Barat ke KKP, ada pertemuan mungkin untuk audiensi misalkan. Nah itu juga perlu didorong Pak Ihsan. Jadi kan sudah disampaikan oleh rekan dari lokal tadi, bahwasanya Sumatera Barat itu mempunyai lebih kurang 7 KKPD untuk di daerah pesisirnya. Nah itu untuk beberapa tahun belakangan ini itu tidak dilakukan lagi monitoring. Nah yang jadi pertanyaan kami sebagai mitra atau kompak yang ada di kawasan dan keberadaan kami di Sumatera Barat, ini juga sering pertanyaan yang juga aneh gitu. Nah jadi misalkan seperti kemarin Pak Gubernur untuk pergi ke Jakarta, itu malah di KP itu minta data terumbu karangnya ke kami Yayasan Minang Bahari gitu untuk KPD-nya. Jadi kan seharusnya mereka harus menyikapi bahwasanya mereka tidak melakukan monitoring misalkan, tapi data mana yang mau kita sampaikan. Nah itu, jadi itu juga perlu dorongan atau bagaimana supaya minimal di 7 KKPD yang ada di Sumatera Barat itu, kalaupun tiap tahun itu tidak bisa semuanya dilakukan monitoring kondisi biofisiknya, khusus terumbu karangnya, ya minimal setahun ada 2 lokasi atau 3 lokasi kalau 1 lokasi. Jadi data informasi tentang kondisi tahunan atau seriesnya itu bisa kita sampaikan gitu, Pak Isan. Nah ini juga kan mudah-mudahan di sini juga ada rekan-rekan kita dari UPT Konservasi ya, yang juga bisa nanti membantah atau bisa menyampaikan atau menyempurnakan pendapat atau yang kami lihat selama ini gitu. Nah ini kan juga
perlu. Ya sayang lah kalau sudah 7 ada KKPD tapi tidak bisa dikelola dan itu terbatas atau tidak bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran gitu. Nah itu mungkin itu mainan. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ini bisa dilakukan. Ya yang kami ketahui misalkan dari APBN kalau tidak ada pun ya seperti di Loka kan bisa dengan BNPB misalkan atau dengan CSR kegiatan. Nah itu juga perlu dukungan dan kolaborasi bersama. Mungkin itu mainan kita terima kasih Pak Isan kalau ini bisa disikapi dan juga untuk kawan-kawan Loka. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bang Sam atas tanggapan dan pertanyaannya ya. Mungkin nanti mohon perkenan Pak Ihsan ini Pak untuk menanggapi jika perkenan ya Pak ya. Mungkin kita simpan dulu kita. Sekarang, Oh, oke Pak, nggak apa-apa Pak. Sekarang Pak, mohon ya, ditanggapi Pak. terima kasih saran masukan Pak Sam Suwardi. Saya pikir cukup bagus sekali saran masukannya. Yang pertama mungkin perlu kami sampaikan bahwa benar apa adanya Pak Sam ya. Bukan cuma teman-teman di pemerintah daerah saja yang anggarannya terbatas, kita juga di pusat yang seperti disampaikan rekan kami tadi Pak Roni, semakin tahun semakin menurun anggarannya Pak Roni ya. Jadi bukan cuma daerah saja. Namun tantangannya semakin berat malah dengan terbatas anggaran, tantangan yang cukup berat dan saya pikir SDM juga Pak Sami yang sangat terbatas. Nah, kemarin teman-teman di Provinsi Sumbar juga menyampaikan bahwa memang masih minim data karena keterbatasan anggaran dan SDM itu. Sehingga kami mencoba melalui Pak Kepala Dinas kemarin maksimalkan kemitraan. Mungkin nanti teman-teman PIE bisa mencoba membantu teman-teman di KKD di Sumatera Barat mengidentifikasi teman-teman mitra yang bisa kolaboratifnya yang bisa benar-benar berdampak terkait dengan dukungan data dan informasi yang ada di KKD khususnya. Terus kedua juga mungkin bisa memanfaatkan teman-teman mitra yang punya program-program CSR sehingga dengan keterbatasan anggaran tadi ini ya minimal bisa sedikit membantulah dengan hadirnya teman-teman mitra. Dan kita berterima kasih sekali, saya kayaknya sudah pernah ketemu dengan Pak Sam Suwardi ya, keterlibatannya teman-teman Yayasan Mina Bahari khususnya di KKN PIE, tentunya untuk membantu monitoring terumbu karang yang ada di PIE. Nah kami juga ingin mitra-mitra atau yayasan-yayasan yang lain seperti Yayasan Mina Bahari, perannya ke teman-teman KKD juga perlu ditingkatkan. Salah satu isu yang dikembangkan kemarin itu yang ada di KKD Pulau yang terluar apa itu namanya Selat Bunga Laut apa? Oh, yang Mentawai ya Pak, Selat Bunga Laut. Iya, Pak. yang di Mentawai. Bunga Ya, Laut di Mentawai. Pulau Mentawai. Ya, di sana benar-benar kegiatannya di sana sangat minim di sana dengan keterbatasan penganggaran itu. Nah, itu juga yang disampaikan sama kemarin oleh Pak Gub ke Pak Menteri sehingga perlu didorong. Nah, salah satunya kami kemarin sampaikan ke Pak Kadis itu maksimalkan mitra yang ada di Sumbar yang bisa mendukung. Terus kedua atau mungkin yang terakhir lah Pak Sam, kami juga berharap nantinya ke depannya masyarakat-masyarakat yang lain bisa tetap disampaikan terkait dengan program-program yang ada di Yayasan Mina Bahari sehingga masyarakat lain atau yayasan-yayasan lain juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman pengelola kawasan bukan cuma yang ada di KKN tetapi di KKD juga nantinya. Dan kami berharap Yayasan Mina Bahari ini menjadi suatu percontohan buat teman-teman kelompok masyarakat khususnya yang ada di Sumbar yang bisa memperhatikan kawasan-kawasan konservasi kita. Mungkin itu terima kasih Bu Moderator. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas tanggapannya. Memang isu anggaran dan SDM ini menjadi tantangan tersendiri ya Pak dalam pengelolaan kawasan konservasi dan memang juga kolaborasi yang menjadi poin penting dalam
menjawab keberlanjutan kawasan konservasi. Baik, mudah-mudahan tanggapan Pak Ihsan tadi bisa menjawab apa yang menjadi keresahan dari Bang Sam ya. Dan kami mungkin mohon izin dulu Bapak Ibu karena keterbatasan waktu ini, mungkin kita ambil satu pertanyaan terakhir ya sebelum ke penutupan. Kami persilahkan kepada Mbak Via, Ibu Via dari Lampung mungkin ya, yang ingin menyampaikan pertanyaan. Silakan. Oh, sudah tidak ada lagi. Bu, Atau izin Bu, oh ya, izin Bu, oh ya, ya, silakan Bu Via. iya, ya. Perkenalkan saya Via dari KKD, DKP Lampung, SWOP dari beberapa kawasan konservasi di daerah Lampung. Izin Bu, moderator ingin bertanya kepada narasumber. Jadi kami memiliki calon mitra dalam bentuk CSR gitu ya, dengan salah satu mitra kami ini memang juga melakukan pemanfaatan di sekitar kawasan konservasi. Tapi seperti yang tadi contoh yang sebelumnya, kawasan konservasi yang mereka manfaatkan di sekitar kawasan itu tidak ada penghuni, tidak berpenduduk juga. Tapi salah satu SOP dari mereka itu, kalau mau melaksanakan CSR, harus melibatkan masyarakat di sekitar kawasan konservasi. Namun, kawasan konservasi yang saya maksud di sini adalah kawasan konservasi Pulau Batang dan Pulau Segamat. Dan kedua pulau itu tidak ada penghuninya. Nah, maksud saya, apakah ada pengalaman dari PIE maupun Anambas untuk dalam bentuk apa gitu CSR yang bisa kita kolaborasikan dengan mitra ini, namun menyesuaikan dengan SOP mereka gitu Bu. Yang kedua, sedikit saja, jadi apakah PIE maupun Anambas pernah punya pengalaman, jadi kami sedikit ada gangguan gitu, ada sering kalau lagi monitoring biofisik gitu ya, ditemukan tumpahan-tumpahan minyak seperti tarbal gitu. Nah, apakah pernah punya pengalaman seperti ini? Selain itu, maksud kami kalau ada sharing pengalaman, apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? Selain koordinasi dengan beberapa pihak yang ditengarai atau dikasihkan, sepertinya punya yang memberikan dampak dari tarbal ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Fia atas pertanyaannya. Ini ada dua pertanyaan ya Pak Agung dan Pak Rodi dari Bu Fia dari Lampung. Bagaimana bentuk kolaborasi yang dibangun gitu ya terkait pemanfaatan kawasan oleh mitra dari CSR begitu ya. Apakah melibatkan melibatkan kelompok atau seperti apa? Kemudian juga ada minta sharing pengalaman terkait apakah Bapak-bapak pernah ada pengalaman terkait temuan tumpahan minyak pada monitoring biofisik. Mungkin mohon perkenan Pak Agung atau Pak Roni yang menjawab. Pak Roni ya, Iya, kan Pak? makasih Mbak Inon. Makasih Bu Via dari DKP Lampung ya. Sebetulnya kalau dari penjelasan Ibu, sebetulnya ini konteksnya hampir sama dengan kami membangun kolaborasi kemitraan kerjasama di wilayah kawasan konservasi PIE, Bu. Jadi di PIE itu memang tidak ada penduduk gitu, tapi kami menyiapkan kelompok-kelompok masyarakat di dalam melakukan kegiatan konservasi. Nah, lokus biasanya kami di in situ itu fokus pada biota apa. Kalau dia penyu, ya silakan nanti bisa mulai untuk melakukan pendataan penyu dengan kelompok dibantu pendanaan CSR. Itu salah satu bentuk kerjasamanya. Jadi tidak serta-merta juga harus wajib ada penduduk. Mungkin bisa dijelaskan. Nanti ada kelompok yang penggiat konservasi yang bisa nanti melakukan pengelolaan atau membantu pengelolaan kawasan. Itu bisa. Yang kedua, bentuk lain, misalnya di dalam kalau ada tingkat kerusakan, terumbu karang dan lain-lain, itu bisa juga program rehabilitasi itu bisa diikat di dalam satu kerjasama dan proses pendanaannya bisa dilakukan di kawasan. Jadi tidak harus kita menempatkan orang, tapi kita harus memiliki program yang secara langsung itu bisa termonitor secara berkala. Jadi keberhasilan CSR juga harus diukur. Jadi ini yang praktik-praktik yang kami lakukan di dalam
mengisi gap pengelolaan. Kalau kita tidak punya SDM, mungkin bisa melibatkan masyarakat yang dilatih di dalam program-program CSR. Jadi program CSR itu tidak hanya langsung rehabilitasi, mungkin stepping tahun pertama itu peningkatan kapasitas, tahun kedua nanti implementasi terhadap bagaimana kita melakukan rehabilitasi, tahap ketiga bagaimana kita memonitor dan sampai nanti menghasilkan output dan outcome laporan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua untuk case apa namanya terhadap ancaman tumpahan minyak gitu. Nah, memang kami biasa mendapatkan report itu dari kalau dulu dari Bali ya Bu, ada pusat pusat apa namanya pemantauan aktivitas kapal ya, AIS itu. Jadi ada indikasi-indikasi eh, tumpahan minyak yang dilakukan oleh pengelola kapal gitu. Biasanya itu kan saya nggak tahu apakah air balas ataupun tumpahan minyak itu sendiri gitu. Tapi sepanjang case yang kami alami ini sebetulnya kalau ada peristiwa perusakan ini kan ancaman juga. Kalau ada peristiwa ancaman ataupun perusakan yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk dia langsung. Dulu kami pernah ada case untuk kapal yang menabrak terumbu karang di kawasan konservasi. Jadi kami memang membantu untuk melihat dampak kerusakannya seperti apa dan kami laporkan ke pengawas dan pengawas menyelesaikan case itu dengan penyelesaian di luar pengadilan. Jadi ada denda yang disiapkan secara regulasi memang sudah ada dan dihitung oleh ahli dampak kerusakannya dan itu juga masuk di dalam pendapatan negara di luar PNBP. Jadi itu case-case yang kami pernah alami dan praktek-praktek yang kami lakukan di dalam bagaimana menjaga keberlanjutan kelestarian. Mungkin peristiwa-peristiwa itu kalau yang menabrak karang itu kan peristiwa yang tidak sengaja, tapi secara konteksnya juga ada aturan main yang juga harus dipatuhi oleh pelaku usaha ketika ada kejadian yang di luar praktek-praktek yang apa namanya disengaja gitu. Mungkin itu menjadi pembelajaran kita, Bu Fia, mungkin nanti bisa mengidentifikasi siapa yang aku melakukan, mungkin nanti bisa juga dipanggil oleh, karena kan biasanya di DKP, pengelola kawasan ada di DKP, terus pengawasnya juga ada di DKP, ya mungkin kalau data itu masuk ke bidang Sedikit putus-putus, DKP Pak. itu bisa dipanggil orangnya, Bu, dan mungkin bisa dimintai keterangan. Oke. Halo. Tadi sedikit putus-putus, Pak. Baik, mungkin Nambah sedikit. Pak Ihsan, ya. Ya, nambahkan, mohon izin Pak Roni nambahin sedikit pertanyaan Bu Fia terkait dengan masyarakat tadi sesuai dengan SOP dari calon mitra atau mungkin dari perusahaan yang mempunyai dana CSR. Nah, pertama mungkin bisa mengidentifikasi terkait dengan kelompok masyarakat atau masyarakat yang sering atau aktif di sekitar kawasan itu. Itu yang kita lihat pertama. Terus kedua, kalau memang tidak ada, kita lihat dari sisi administrasi. Itu kedua pulau itu tadi Bu Fia itu masuk di desa mana? Nah, secara administrasi kita bisa libatkan atau libatkan masyarakat-masyarakat yang ada di desa itu. Mungkin 2 poin itu tambahan. Makasih, Mbak Ainul. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas pencerahannya, tambahan pencerahannya juga terima kasih Pak Roni atas tanggapannya. Begitu ya Bu Fia, moga bisa menjawab ini. Terima kasih Bu, cukup jelas. Terima Ya. kasih masukannya.
Sebenarnya diskusinya masih sangat menarik sekali nih ya, tapi karena waktu ya dan bapak-bapak juga memerlukan persiapan untuk sholat Jumat, kami juga melihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Kami mohon maaf belum bisa menanggapi pada saat sesi ini. Mungkin nanti minta bantuan panitia untuk bisa menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan yang ada setelah sesi webinar kita. Begitu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, diskusinya sungguh luar biasa ini. Terima kasih juga untuk Pak Roni dan Pak Agung. Sebelum kita benar-benar menutup sesi webinar kita, kita coba sedikit pemanasan penutup dulu ya, santai gitu ya. Karena setelah ada pretest tentunya ada post test, begitu ya. Baik-baik, Bapak Ibu panitia akan membagikan link dan kode quizzes post